kita pun gak boleh menikahi ya syarifah-syarifah begitu. Karena apa? Ala sabilil adab. Allah melarang sahabat-sahabat Nabi menikahi istri-istri Nabi. Haram sepeninggal Nabi, nggak boleh. Bagaimana dengan anak cucunya? Makanya dalam mazhab Imam Syafi'i itu betul-betul syadid ya, pakai ada kufu di situ, kesepadanan, kafaah, nggak boleh. Imam Syafi'i niku sanes keturunan Nabi. Nanging estrine Imam Syafi'i dzurriyyati Rasul. Cara Jawa kudu seripah. Dadi garwane Imam Syafi'i keturunan saking Kanjeng Nabi. Tapi nek Imam Syafi'i keturunan sahabat Syafi'. Ngene iki istilahan, iki istilah sistem. Anake Imam Syafi'i niku mboten saged disebut sayyid. Cara kudus Raden, nek lanang Raden, nek wedok nganten. Ada kesalahan orang dalam memahami kafaah dalam bab nikah. Kafaah dalam bab nikah dalam mazhab Syafi'i itu ada hanya ketika terjadi perselisihan antara anak perempuan dengan ayahnya yang wali mujbir. Jadi begini, dalam mazhab Syafi'i itu ada yang disebut wali mujbir. Wali mujbir itu adalah ayah atau kakek yang dapat memaksakan anak perempuannya menikah. Bukan habaib. Kalau di zaman sekarang ini kebalik. Kita anggap bahwa keturunannya Nabi Muhammad ini cuma Habib saja. Sedangkan Sarifah enggak. Sehingga kita berani kurang ajar dengan Sarifah. Kita berani mengentengkan Sarifah. Bahkan berani mengawini Sarifah. Balik ya gimana itu mau dapat syafaat? Senajan Imam Syafi'i sanes alun Nabi, tapi garwane Imam Syafi'i putune Kanjeng Nabi, buyut. Sing garwane buyute Kanjeng Nabi. Ngene iki anake Imam Syafi'i. Ora isa disebut sayyid, ora isa disebut sayyidah. Ora isa disebut syarif, ora isa disebut syarifah. Cara saiki nganggo cara Jawa Raden. Raden. Mergo liwat wedok. Iki istilah. Istilah ampun dipadoni, istilahku sistem undangan. Dadi mboten enten keterangan syarak nek Quran mboten enten. Tapi istilah. Dadi putra-putrane Njing Nabi, putu-putu, buyut-buyut sing liwat Hasan. Lanang terus. Nek lanang sayyid. Nek wedok sayyidah. Nek sing liwat Husain. Nek lanang syarif. Nek wedok syarifah. Tidak ada agama yang memberikan ajaran kesetaraan gender seperti agama Islam. Tidak ada kitab suci baik Yahudi, Nasrani yang seperti kitab sucinya umat Islam yaitu Al-Quran jelas-jelas secara eksplisit menghormati kedudukan wanita disamakan dengan kedudukan pria. Tidak membedakan sedikit pun antara laki-laki dan perempuan. Nah, di dalam masalah ketika seorang ayah menikahkan anaknya tidak dalam keadaan satu kuku dengan cara memaksa ini, maka apabila perempuannya itu tidak mau, maka nikahnya ini tidak sah. Yang demikian itu hanya ketika terjadi perselisihan itu, tidak kemudian menjadi syartu sihah. Al-Imam Malik Ibn Anas mengatakan kafaah itu cuma dalam soal agama, soal akhlak. Laki-laki perempuan kalau akhlaknya udah sama-sama bagus, agamanya sama-sama Islam, apapun keturunannya boleh dikawinkan. Itu mazhab Malik. Mazhab Ja'fari dari Syiah begitu juga. Saudara, enggak ada kafaah urusan nasab. Tapi jangan lupa mazhab Abu Hanifah, mazhab Syafi'i, mazhab Ahmad memperhitungkan kafaah, sudah. Mereka menjadikan kafaah sebagai syartul luzum, syarat sempurnanya nikah. Ini tiga mazhab mengatakan bahwa kafaah
di mana seorang perempuan turunan Nabi tidak sebanding, tidak setingkat dengan laki-laki yang bukan turunan Nabi, sehingga mereka tidak sekufu. Kalau dikawinkan maka tidak sempurna. Untuk sempurna syaratnya berat. Apa syaratnya? Seluruh wali mesti setuju. Banyak orang yang salah kaprah kemudian menjadikan kafa'ah sebagai syartus sihah, syarat sahnya nikah. Jadi kafa'ah ini hanya sebagai syarat sah, syarat luzum. Namanya syartul luzum, syarat terus atau tidaknya pernikahan. Jadi adanya pun hanya ketika seorang anak perempuan ini tidak menerima dengan calon suami atau suami yang telah dinikahkan oleh wali mujbirnya dalam keadaan tidak sekufu. Benarkah seorang wanita keturunan Nabi atau syarifah tidak boleh nikah dengan laki-laki yang biasa? Adakah dalil tentang itu? Tidak ada dalil. Ini hanya adat dan ini hanya kebiasaan yang mungkin dijaga oleh sebahagian orang. Dan kejelasan hukumnya adalah ketika Nabi SAW bersabda, "Lal farqa baina Arabi wal Ajam." Tidak ada beda antara orang Arab dengan orang yang bukan Arab. Yang membedakan hanya takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kullukum min Adam wa Adam min turab. Kalian semua dari Adam dan Adam itu dari tanah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apabila menikahnya dia dengan sukufu walaupun tidak dihadiri oleh ayahnya, menurut mazhab Abu Hanifah itu sah. Nah, ini hanya dalam mazhab dalam permasalahan ketika salah seorang antara wali atau anak perempuan yang tidak ridha dengan pernikahan yang sudah terjadi. Yang dalam mazhab Syafi'i itu adalah ketika anak perempuannya tidak ridha dinikahkan secara ijbar dengan yang tidak sepupu, atau dalam mazhab Abu Hanifah adalah ketika anaknya telah menikah tanpa sepengetahuan ayahnya, kemudian ketika dia memberitahukan kepada ayahnya ternyata si laki-lakinya ini tidak sepupu, maka disitulah tidak sah karena kafa'ah merupakan syartul luzum di dalam pernikahan mazhab Abu Hanifah dan mazhab Imam Asy-Syafi'i. Al-Habib Salim, guru daripada Habib Hasan, beliau mengatakan seorang yang bukan habaib, bukan daripada Bani Alawi, menikahi Syarifah yang darahnya bersambung dengan Nabi Muhammad SAW sampai hari kiamat, ibadahnya ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala, terkecuali bisa mengembalikan keperawanan Syarifah tersebut. Tidak ada dalil yang menyebutkan. Ini hanya mungkin kebiasaan dan mereka mungkin menjaga nasab mereka. Ya silakan kalau ingin menjaga nasab. Tapi kalau menyatakan ada dalil yang menyatakan haram, maka bertanggung jawab dengan apa yang disampaikan, dan Nabi SAW tidak pernah menyebutkan perkara yang demikian. Wallahu a'lam. Ini mazhab yang tiga, saudara. Bahkan salah satu fatwa dalam mazhab Imam Ahmad bukan syartul luzum, syartus sihah, syarat sahnya nikah. Ada satu fatwa dalam mazhab Imam Ahmad, kalau seorang perempuan turunan Nabi yang menikah dengan laki-laki yang bukan turunan Nabi, walaupun sudah direstui, diridhoi walinya, tetap tidak sah. Kufu di dalam mazhab Syafi'i itu ada dari agama, dari ifah, dari nasab, dari hirfah. Apabila perempuan ini misalnya seorang kaya raya, ayahnya kaya raya, kemudian dipaksakan secara ijbar, secara paksa oleh ayahnya, kemudian ayahnya ini ternyata menikahkannya bukan dengan orang kaya, maka anak ini boleh tidak mau karena tidak sekufu. Tapi kalau anaknya ini menerima, maka itu tidak menjadi soal. Jangan bangga ente kurang ajar sama Syarifah. Syarifah zuriyahnya Nabi Muhammad SAW. Jangan bangga kawini Syarifah. Jangan bangga nikahi Syarifah. Habibah Fatimah nangis ente bangga. Rasulullah marah ente bangga. Yang membedakan ialah sikap takwanya kepada Allah, sikap imannya kepada Allah. Tidak laki-laki, tidak wanita. Yang paling bertakwa itulah yang paling dihormati oleh Allah, yang paling dihargai oleh Allah. Tidak laki-laki, tidak wanita yang tidak bertakwa itu akan mendapatkan murka Allah. Artinya agama Islam telah memberikan kedudukan yang setara persis antara laki-laki dan wanita. An-nikahu sunnah kata Rasulullah. Nikah itu adalah sunnahku. Faman raghiba an sunnati, barang siapa yang tidak suka dengan sunnahku, falaysa minni, maka bukan dari golonganku. Jangan sampai kita ini bukan karena kita suka sunnah Nabi. Saya di sini, saudara,
tidak ingin bicara mana pendapat yang benar, mana pendapat yang kuat. Bukan itu. Saya hanya ingin menunjukkan kepada Anda, ini ada persoalan hukum. Kalau dalam mazhab Imam Malik memang nggak ada masalah. Dia tahu dirinya syarifah atau bukan syarifah. Dalam mazhab Malik mungkin tidak ada masalah dalam persoalan kawin. Dalam mazhab Ja'fari tidak ada masalah. Tapi dalam mazhab Abu Hanifah, Syafi'i dan Ahmad ada masalah. Walaupun masalahnya tidak sampai ke tingkat haram. Tapi dalam salah satu fatwa dalam mazhab Imam Ahmad justru masalahnya sampai ke tingkat haram. Dan fatwa ini justru yang dipakai oleh mayoritas ulama habaib yang ada di Hadramut sampai hari ini. Atau nasab, misalnya anak perempuan ini anak raja, anak perempuan ini anak seorang raja, kemudian ayahnya dengan hak ijbarnya dia itu menikahkan putrinya ini tanpa sepengetahuan putrinya dengan rakyat jelata. Maka ini kemudian apabila anaknya tidak menerima, maka tidak sah pernikahannya karena dinikahkan secara ijbar dengan yang tidak satu kuhu. Dia begitu mudah seakan dia seorang mufti memberikan fatwa bahwa boleh-boleh saja, sah-sah saja, tanpa ada pembahasan secara ilmiah mendalam tentang pernikahan seorang syarifah dengan seorang yang bukan sayyid atau bukan habib. Cukup kita mengambil referensi daripada dalil seorang mufti di zaman penjajahan kolonial Belanda. Beliaulah mufti Batavia atau mufti Betawi, Al-Habib Utsman bin Abdullah bin Aqil bin Yahya. Kita cukup mengambil pendapat beliau ini karena beliau ini seorang mufti di masa penjajahan kolonial Belanda. Artinya kalau di masa itu dianggap seorang mufti, berarti memang kealimannya dan keluasan disiplin ilmunya tidak diragukan lagi. Syahdan lagi daripada yang menjadi godaan yang menyakitkan hati Sayyidatina Fatimah dan sekalian keluarga daripada Sayyid, yaitu bahwa seorang yang bukannya dia daripada bangsa Sayyid Bani Alawi, ia beristrikan syarifah. Dicatat baik-baik, orang yang dianggap menyakitkan hati Siti Fatimah itu siapa-siapa? Yang menikahi, orang yang memfatwakan, demikian juga orang yang menjadi perantaranya pernikahan itu, termasuk yang membiayai, yang jadi saksi, dan yang hadir bergembira atas pernikahan itu. Mereka semua adalah orang-orang yang menyakitkan hati Sayyidah Fatimah. Nah, begitu pula seperti dia seorang habib yang mengatakan bahwa tidak sah seorang syarifah menikah dengan orang Indonesia karena tidak sekufu. Nah, ini salah paham dalam memahami bab kafaah di dalam mazhab Syafi'i. Disangkanya kafaah ini adalah sebelum terjadinya pernikahan. Kafaah ini diatur di dalam mazhab Syafi'i hanya ketika sudah terjadinya pernikahan secara ijbar oleh wali musbirnya, lalu kemudian anak perempuannya ini tidak bersedia karena tidak sekufu, baik di dalam masalah agama, baik dalam masalah iffah, di dalam masalah nasab, dalam masalah hirfah, dan lain sebagainya. Bila orang biasa menikahi syarifah, itu di dalamnya ada kemaksiatan. Kenapa begitu? Karena itu antum sama saja menyakiti hati Sayyidah Fatimah dan menyakiti hati seluruh para habaib yang mendengarkannya bila orang biasa kawin dengan syarifah. Nah, itu tuh akan menjadi aib. Kenapa? Karena dia akan terputus nasabnya. Nah, bila kita menyakiti hati para habaib, otomatis kita juga menyakiti hati Sayyidah Fatimah dan menyakiti hati Rasulullah SAW. Apakah ada dosa yang lebih besar dari itu? Maka dari itu, Mufti Batavia yaitu Habib Utsman bin Yahya berpendapat bahwa orang biasa yang menikahi syarifah maka hukumnya haram dan zina. Al-Quran di berbagai macam ayat mengatakan bahwa kemuliaan itu berdasarkan iman, berdasarkan takwa. Ketinggian derajat berdasarkan ilmu. Amal saleh itu yang akan menjadikan seseorang menjadi khairul bariyah. Setiap ajaran dan pemahaman yang berbeda dengan itu maka ditolak dan mardud dari ajaran Islam. Dan inilah ajaran baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya itu kawin syarifah.
Saya itu disuruh cerai saya. Oh, no sampai ada usaha masuk takbir. Gak boleh, Beb, ya. Saya itu, Syarifah kawin ambil wong supir, di Kalisat, ambil tukang paras, di Probolinggo. Syarifah keraksan, kawin ambil supir truk. Gak rame, sedang kawin ambil kiai. Rame. Syarifah itu tak angkat, nah. Ono di lumpur, zaman kudu ditongon. Kan ngoten nah. Tak lebokno ono di lemari. Lemari kocok. Nanti kalau orang Indonesia yang mendengar itu kemudian merasa, oh kalau begitu mereka menganggap kita rendah dan sebagainya. Nah, ini akan terjadi hal-hal yang tidak baik dalam kehidupan sosial, dalam kehidupan berbangsa, bertetangga dan sebagainya. Karena itu udahlah, kalau Anda ingin selamat memilih satu akidah usul, ikuti akidah Yaman dan Syam. Ikuti bimbingan ulama Yaman dan ulama Syam. Alhamdulillah kita di Indonesia dibina oleh orang-orang Yaman. Wali Songo itu datuknya, kalau diurut kembali kepada Sayyid Abdul Malik Ibn Ammil Fiqih. Itu dari Hadramut. Wali Songo bukan keturunan Ba'alawi, bukan dari Yaman. Wali Songo itu keturunan Rasulullah dari jalur Sayyidina Hasan ada, yang dari jalur Sayyidina Husain ada, tapi bukan dari keluarga Ba'alawi. Begitu juga para habaib yang ada di Indonesia kebanyakan dari Hadramut. Sekarang saya tanya lagi terakhir, Anda dicatat di Robitu Alawiyah Indonesia. Nah, kalau sudah dicatat, Anda punya nggak pengakuan dari Yaman? Di Yaman itu adanya Naqabah As-Sadah Al-Ashraf Ahlul Bait. Jadi mencatat seluruh zuriyah Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain yang ada di Yaman. Nah, sekarang Anda tercatat nggak di sana? Diakuin apa nggak di sana? Menikah dengan non Sayyid dengan pendapat Imam Syafi'i yang mengatakan ridho Syarifah, ridhonya wali ini cukup. Benar. Tapi perlu Anda ketahui, ini rukhsah. Bisa gugur ketika tidak berhubungan dengan maksiat. Ketika Anda menikah dengan Syarifah, itu ada maksiat di dalamnya. Apa maksiatnya? Anda menyakiti hati para Alawiyin. Kalau Anda menyakiti hati para Alawiyin, mau tidak mau Anda menyakiti hati Hababah Fatimatuz Zahra. Kalau Anda sudah menyakiti hati Hababah Fatimatuz Zahra, berarti Anda sudah menyakiti hati kekasih Allah Subhanahu wa taala, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adakah kemaksiatan yang lebih besar daripada menyakiti hati Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Kitab Bughyatul Mustarsyidin itu yang dikarang oleh Abdurrahman Al-Masyhur kalau tidak salah, itu seorang habib dia, itu menyalahi atau yukhalifu qaulal jumhur fi ashabi Syafi'i. Tidak ada ashab Syafi'i yang berpendapat seperti itu. Maka walaupun di dalam pondok pesantren kitab Bughya itu salah satu yang juga merupakan referensi, tetapi bukan berarti itu semua yang ada di dalam kitab itu bisa untuk dipakai. Apabila pilihan-pilihan masalah dalam Bughya itu yukhaliful jumhur fi ashabi Syafi'i, maka itu bisa diabaikan, termasuk di dalam masalah bab kafa'ah yang disebutkan oleh Syekh Abdurrahman Al-Masyhur itu, bahwa seorang syarifah tidak sah menikah dengan seorang yang bukan syarif, itu menyalahi jumhur ulama Syafi'i. Bila orang biasa menikahi syarifah, itu di dalamnya ada kemaksiatan. Kenapa begitu? Karena itu antum sama saja menyakiti hati Sayyidah Fatimah dan menyakiti hati seluruh para habaib yang mendengarkannya bila orang biasa kawin dengan syarifah. Nah, itu tuh akan menjadi aib. Kenapa? Karena dia akan terputus nasabnya. Ngawur ini. Nikah ini syariat. Syariat Islam. Syariatnya Allah dan Rasulnya. Justru dengan menikah itu melegalkan hubungan kikuk-kikuk. Kikuk-kikuk itu Nah,
bila kita menyakiti hati para habaib, otomatis kita juga menyakiti hati Sayyidah Fatimah dan menyakiti hati Rasulullah SAW. Apakah ada dosa yang lebih besar dari itu? Maka dari itu, Mufti Batavia yaitu Habib Usman bin Yahya berpendapat bahwa orang biasa yang menikahi Syarifah maka hukumnya haram dan zina. Justru kalau sudah nikah itu hohohihe itu jadi halal, bahkan ibadah nilainya. Yang awalnya haram, zina, karena dengan nikah maka menjadi sah dan menjadi ibadah. Lah kok malah zina itu dari mana? Nah kan masih banyak ulama-ulama Hadramut yang mengharamkan itu. Hormati, hargai. Kalau mereka haramkan, bukan mereka menghina bangsa orang. Kalau mereka haramkan, bukan mereka mengkasta-kasta umat Nabi. Bukan. Ini persoalan fikih. Mereka mengharamkan bagi yang ikut, saudara, pendapat yang haram, yang jangan dikawinkan. Syara'if kepada yang bukan saya. Allah yang menciptakan manusia dari air, minal ma'. Air apa? Di seluruh kitab tafsir, air yang dimaksud di sini adalah air mani. Siapa yang punya air mani? Laki dan perempuan. Dan kalau kedua air ini ketemu jadi manusia, faja'alahu nasaba. Allah jadikan nasab. Ada juga yang menyatakan bahwa ini bukan masalah sah dan tidak sah. Ini masalah adab. Masalah adab jangan dibawa-bawa dalam masalah hukum. Kita jangan terjebak dengan masalah apa sah dan tidak sahnya pernikahan. Kalau kita terjebak dengan masalah itu, akhirnya kita menjadi orang kadang-kadang tidak beradab dalam satu perkawinan. Jangan terjebak dengan sah dan tidaknya. Awas, kita harus tahu ini inti pakai adab enggak? Beradab. Kadang-kadang kita juga pernah mendengar ada orang-orang yang sudah menikah, seorang Syarifah menikah dengan orang Indonesia, bapaknya sudah setuju, perempuannya ini setuju. Setelah menikah dipermasalahkan oleh habib-habib yang lain, berlandaskan pendapat dari Al-Mashhur ini dalam kitab Bughiyah. Sedangkan kaul ini la yu'tamad, kaul ini la yuhtajju bih, tidak bisa dijadikan hujjah. Karena apa? Karena yukhalifu jumhurul ashab fi madhab Syafi'i. Dan apabila ini dikembangkan, bahkan ada yang katanya walaupun diundang ini tidak boleh datang keluar walaupun dia keluarga, karena ini terjadi itu aib. Jangan Anda korbankan asap hanya sekedar untuk duniawi Anda, jangan untuk kepentingan seksual Anda. Jangan itu semuanya, karena Anda dipilih oleh Allah jadi turunan Nabi Muhammad SAW. Bagaimana sikap kita? Kalau Anda misalnya ada pernikahan Syarifah bukan dengan Sayyid, gak usah hadir. Ini tidak ada di dalam ajaran agama Islam. Wa yushammu minhu raihatun min rawaihil jahiliyah. Ini kalau dikembangkan ini berbahaya, apalagi sampai diumumkan, sampai mempermasalahkan di hadapan orang banyak di media-media sosial. Ini akan terjadi ketidakharmonisan kehidupan sosial. Ustaz baru muncul ada di kampung soal fikih, berani kami dengan Syarifah dengan bawa dalil kadang-kadang. Mana adab kamu, guru-guru kamu nggak pernah begitu, imam-imam kamu nggak pernah begitu. Jadi kita jangan terjebak dengan masalah ilmu sah dan tidaknya, tapi adab. Terputusnya status kezuriatan seseorang dari jalur ibu, ya tetap nyambung lah. Masa nggak nyambung? Kan dalilnya sudah kuat. Wa huwa alladhi khalaqa minal ma'i bashara faja'alahu nasaban wa sihra kana rabbuka qadira. Silakan dibuka di Al-Quran surat Al-Furqan ayat 54. Kalau ada orang memiliki pemahaman bahwa status kezuriatan atau zuriyah dari jalur perempuan, dari Syarifah, laki-lakinya bukan Syarif, kemudian terputus nasabnya, maka sebenarnya orang ini telah mewarisi ajaran-ajaran kafir jahiliyah. Di Jawa dulu juga begitu. Orang-orang turunan raja tidak mau menikahkan anak-anak perempuannya dengan laki-laki dari rakyat jelata.
Di Banten juga sama. Orang-orang Banten merasa keturunan Rasul, keturunan raja, tidak mau menikahkan putrinya dengan keturunan biasa. Ini sudah dihapus oleh ajaran Islam bahwa derajat manusia di depan Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah sama. Yang membedakan adalah takwanya, yang membedakan adalah amal salihnya. Siapa orang yang mau bekerja keras untuk mendapatkan ilmu, maka dia tinggi derajatnya. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum waladhina utul ilma darajat. Siapa orang yang mau lebih bertakwa dari yang lainnya, maka dialah yang lebih mulia dari yang lainnya. Inilah ajaran Islam. Ulama, umat menganggap dia sebagai panutan, tapi nggak tahu malu. Maksudnya nggak tahu malu, dia lebih takut malu kepada muridnya dan kepada jamaahnya ketimbang malu kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya berapa banyak di zaman sekarang, mohon maaf, sudah berani sama habaib. Yang lebih parah, banyak di antara guru-guru berani juga menikahkan syarifah kepada ahwal. Kalau sekufu, walaupun anak perempuannya ini tidak mau, tetap sah, karena seorang ayah mempunyai hak ijbar dalam madzhab Syafi'i. Tidak sah itu hanya ketika anaknya ini tidaklah menerima karena laki-laki itu tidak sekufu. Nggak tahu hukum atau apa? Kalau tidak tahu hukum berarti bukan ulama. Nah kalau tahu hukum berarti juga bukan ulama. Kenapa masih menentang? Sebab sudah jelas keturunan Nabi, yaitu para perempuan syarifah, itu hanya dikhususkan dan satu kufu, kecuali dengan keturunan Nabi juga, dengan para habaib. Tuan guru yang lebih parah lagi mengambil berkah di belajar. Tuan gurunya yang menikahi syarifah. Baik di dalam masalah nasabnya, baik dalam masalah ifah dan tidak ifahnya, misalnya tidak suka sholat, berasal dari keluarga yang tidak ibadah, atau pekerjaannya rendah, atau nasabnya rendah dan sebagainya. Tapi apabila tidak ada penolakan, apalagi ayahnya sejak awal sudah menerima, kemudian si putrinya ini juga seorang yang sayyidah ini juga menerima, kemudian dikatakan tidak sah, ini tidak ada landasannya. Ini tidak ada landasan di dalam agama Islam, khususnya dalam madzhab Syafi'i. Ini kadang-kadang suka kelewatan, saudara. Kita berbeda pendapat sama orang kan nggak apa-apa. Nah karena itu terlepas apakah itu madhab Malik, madhab Ja'fari, madhab Abu Hanifah, madhab Hambali, madhab Syafi'i, atau madhabnya para habaib di Hadramut, terlepas dari itu semua, walaupun mereka berbeda, mereka semua sepakat yang paling ideal seorang wanita menikah dengan yang sekufu dengannya. Contoh lagi dalam madhab Hanafi. Kapankah madhab Hanafi itu ada bab kafa'ah, yaitu ketika seorang anak perempuan menikah dengan sendirinya tanpa kehadiran walinya, kemudian walinya tidak terima karena anak perempuannya ini menikah tanpa sekufu. Karena di dalam madhab Abu Hanifah, anak perempuan yang rosyidah itu sudah boleh menikahkan dirinya dengan dihadiri oleh 2 orang saksi. Lalu setelah menikah dia izin, bilang kepada ayahnya, boleh, dalam madhab Abu Hanifah. Nah ketika setelah menikah anak perempuan ini mengatakan pada ayahnya ternyata mengetahui dia tidak sekufu, maka ayahnya boleh untuk tidak setuju, dan itu secara otomatis tidak sah itu menikahnya anak perempuannya itu, karena dia menikah tanpa kehadiran ayah dengan yang tidak sekufu. Semua sepakat, nggak ada perbedaan ideal. Soal halal haram mereka berbeda, tapi soal ideal mereka sepakat. Yang ideal yang sekufu. Memang tidak sekufu anaknya dikawinkan dengan yang nggak punya apa-apa. Anaknya belajar profesor, doktor dari keluarga keraton, saudara. Wah, dididik luar biasa, tata keramanya tinggi. Kawin sama tukang becak yang nggak sekolah, yang ngomongnya sialan, babi, anjing. Woi anjing, woi babi, kenapa engkau zalimi rakyat? Woi anjing, woi babi, kenapa kau hina habaib? Masuk ke dalam keraton, saudara, yang ngomongnya pakai tata krama. Ini jadi problem sosial, saudara. Kalau dia kawin, ini bisa merusak tatanan kearifan lokal yang ada. Ajaran yang tidak sesuai dengan ajaran Nabi, di mana seseorang sekelompok merasa lebih mulia dari kelompok lainnya karena darahnya.
Sedangkan ini adalah tidak diajarkan oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lihat di dalam Al-Quran dari ayat pertama sampai ayat terakhir, adakah kemuliaan dilihat dari nasab? Tidak ada. Hadis-hadis Nabi dari berbagai macam kitab-kitab hadis, lihat apakah ada kemuliaan yang diajarkan oleh ajaran universalisme Islam itu, bahwa kemuliaan itu berlandaskan garis keturunan nasab. Tidak ada. Pernikahan memang merupakan persoalan untuk senantiasa dibahas dan dibicarakan, mengingat pernikahan merupakan pilar utama dari pintu gerbang terbentuknya sebuah keluarga yang darinya akan melahirkan tatanan kehidupan yang baik di masa yang akan datang. Dengan lahirnya generasi-generasi yang tangguh di dalam memperjuangkan agama Allah. Islam mengatur manusia dalam hidup berjodoh-jodoh itu melalui jenjang perkawinan yang ketentuannya dirumuskan dalam wujud aturan-aturan yang disebut hukum perkawinan dalam Islam. Hukum Islam juga ditetapkan untuk kesejahteraan umat, baik secara perorangan maupun secara bermasyarakat, baik untuk hidup di dunia maupun di akhirat. Kesejahteraan masyarakat akan tercapai dengan terciptanya kesejahteraan yang sejahtera dalam perkawinan, karena keluarga merupakan lembaga terkecil dalam masyarakat, sehingga kesejahteraan masyarakat sangat tergantung kepada kesejahteraan keluarga. Demikian pula kesejahteraan perorangan sangat dipengaruhi oleh kesejahteraan hidup keluarga. Dalam memandang pernikahan sebagai mitsakon golitson, yaitu sebuah perjanjian yang kokoh, terdapat dalam Quran surat An-Nisa ayat 21. Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal sebagian kamu telah bergaul atau bercampur dengan yang lain sebagai suami istri, dan mereka, istri-istrimu, telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat. Ungkapan akad yang sangat kuat atau mitsakon golison merupakan penjelasan dari ungkapan ikatan lahir batin yang terdapat dalam rumus undang-undang yang mengandung arti bahwa akad perkawinan itu bukanlah semata perjanjian yang bersifat keperdataan. Hal ini lebih menjelaskan bahwa perkawinan bagi umat Islam merupakan peristiwa agama, dan oleh karena itu orang yang melaksanakannya telah melakukan perbuatan ibadah. Di samping perkawinan itu merupakan suatu perbuatan ibadah, perempuan yang sudah menjadi istri itu merupakan amanah Allah yang harus dijaga dan diperlakukan dengan baik. Ini pun merupakan salah satu akibat dari ketidaktahuan seseorang atas konsep pernikahan dalam Islam yang memposisikan istri sebagai pakaian suami dan suami sebagai pakaian istri. Berarti secara hukum posisi suami istri harus setara, sejajar, atau semitra. Menikah itu keputusan besar dan istimewa dalam hidup, lebih besar dari keputusan apapun, karena merupakan kerja yang membutuhkan energi besar dengan tantangan besar pula. Maka dari itu pernikahan tidak boleh dilakukan secara asal-asalan, sebab ini terkait dengan masa depan yang panjang bahkan sampai di akhirat. Dikarenakan keputusan yang besar, sebaiknya harus dipikirkan dan direncanakan sematang mungkin dan sejelas mungkin. Karena menikah itu fitrah dan naluri manusia untuk membangun rumah tangga yang bahagia. Islam mendorong untuk membentuk keluarga, mengajak manusia untuk hidup dalam naungan keluarga, karena keluarga seperti gambaran kecil dalam kehidupan stabil yang menjadi pemenuhan keinginan manusia, tanpa menghilangkan kebutuhannya. Keluarga merupakan tempat fitrah yang sesuai dengan keinginan Allah bagi kehidupan manusia sejak keberadaan khalifah. Allah berfirman dalam Quran surat Ar-Ra'd ayat 38 yang berbunyi, "Dan sesungguhnya kami telah mengutus beberapa rasul sebelum kamu, dan kami memberikan kepada mereka istri-istri dan keturunan. Dan tidak ada hak bagi seorang rasul mendatangkan sesuatu ayat atau mukjizat, melainkan dengan izin Allah. Bagi tiap-tiap masa ada kitab yang tertentu." Kehidupan manusia secara individu berada dalam putaran kehidupan dengan berbagai arah yang menyatu dengannya.
Karena sesungguhnya fitrah kebutuhan manusia mengajak untuk menuju keluarga bahagia, sehingga mencapai kerindangan dalam tabiat kehidupan. Bahwasanya tidak ada kehidupan yang dihadapi dengan kesungguhan oleh pribadi yang kecil, dikarenakan membutuhkan unsur-unsur kekuatan, saling tolong-menolong dalam menanggung beban, serta menghadapi kesulitan dari segenap kebutuhan aturan keluarga. Salah satu problematika yang menarik untuk senantiasa dibahas ketika membicarakan masalah pernikahan adalah konsep kafa'ah atau kesetaraan. Konsep kafa'ah dalam perkawinan sangat berpengaruh dalam membentuk keluarga harmonis, sejauh mana kafa'ah dalam perkawinan merupakan faktor yang dapat mendorong terciptanya kebahagiaan suami istri, dan lebih menjamin keselamatan perempuan dari kegagalan atau kegoncangan rumah tangga. Tekanan dalam hal kafa'ah adalah keseimbangan, keharmonisan, dan keserasian, terutama dalam hal agama, yaitu akhlak dan ibadah. Sebab kalau kafa'ah diartikan dengan persamaan dalam hal harta atau kebangsawanan, maka akan berarti terbentuknya kasta. Sedang dalam Islam tidak dibenarkan adanya kasta, karena manusia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah sama, hanya ketakwaannya lah yang membedakannya. Setiap orang muslim meyakini tentang kedudukan akhlak dalam kehidupan individu, berkeluarga, bermasyarakat, dan bernegara. Sehingga terdapat bagian dari akhlak dan adab yang harus ada pada seorang laki-laki dan perempuan yang hendak menikah. Pernikahan antara laki-laki dan perempuan memiliki konsekuensi sosial yang sangat besar. Oleh karena itu, sepasang calon suami istri harus meletakkan pondasi yang kukuh dan kuat agar pernikahannya berhasil dan dapat terus melaju, dan tidak ada pondasi yang lebih kuat dibanding keimanan. Agama telah menunjukkan bahwa dalam setiap permasalahan harus dipertimbangkan konsekuensinya, sehingga kehidupan keluarga akan terus berlangsung sampai akhir hayat, termasuk dalam hal perkawinan. Dari keterangan tersebut, jelaslah bahwa prinsip memilih pasangan yang dikehendaki Islam ialah ketentuan beragama dan akhlak yang luhur, bahwa kemegahan harta, nasab, kecantikan itu sebagai penyempurna. Karena kelebihan antara satu dengan yang lain hanyalah didasarkan ketakwaannya kepada Allah, amalnya yang saleh, dan kemauannya untuk berpegang teguh pada agama Allah dan menjauhi kehendak nafsu dan syahwat. Maka dari itu tidak diragukan lagi bahwa keseimbangan keberadaan antara suami dan istri akan lebih menjamin keharmonisan dan kesuksesan hidup, serta dalam menghindarkan diri dari keretakan dan kehancuran keluarga. Namun, secara umum, sudut pandang yang membenarkan adanya stratifikasi di bidang perkawinan tetap memprioritaskan aspek keagamaan. Artinya, dalam soal agama itu sangat penting untuk dijadikan sebagai tolak ukur dalam menentukan suatu keputusan yang berkaitan dengan perkawinan. Ditinjau dari alasannya mengenai pokok agama seperti Islam dan bukan Islam maupun kesempurnaannya. Misalnya, orang yang baik atau taat tidak sederajat dengan orang yang jahat atau orang yang tidak taat. Larangan demikian menunjukkan adanya idealitas kesetaraan di bidang agama yang tidak boleh diabaikan. Orang Islam yang menikah dengan orang non-Muslim dianggap bukan sekufu, yakni tidak sepadan seperti yang ada dalam Al-Quran, surat Al-Baqarah ayat 221, yang berbunyi, "Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik dengan wanita-wanita mukmin sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang musyrik, walaupun dia menarik hatimu, mereka mengajak ke neraka. Sedang Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izinnya. Dan Allah menerangkan ayat-ayatnya atau perintah-perintahnya kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran." Kafa'ah juga dapat mempersiapkan pribadi seorang laki-laki maupun wanita untuk lebih matang dan bertanggung jawab dalam memasuki dan menjalankan kehidupan berkeluarga atau perkawinan.
Dan ini tinggal bagaimana masing-masing pihak dapat memposisikan kafa'ah sebagai ajaran luhur yang melindungi hak-hak asasi dan hak asasi pihak lainnya. Memang, tercapainya tujuan pernikahan tidak mutlak ditentukan oleh faktor kesepadanan semata, tetapi hal tersebut bisa menjadi penunjang yang utama. Faktor-faktor yang menjadi kriteria lain di luar sekufu dalam agama yaitu sikap hidup yang lurus dan sopan. Bukan karena keturunan, kecantikan, kekayaan, dan sebagainya. Seorang laki-laki yang saleh, walaupun berasal dari keturunan rendah, berhak menikah dengan perempuan yang berderajat tinggi. Laki-laki yang mempunyai kebesaran apapun berhak menikah dengan perempuan yang memiliki derajat dan kemasyhuran yang tinggi. Begitu pula, laki-laki yang fakir sekalipun berhak dan boleh menikah dengan perempuan yang kaya raya, asalkan laki-laki itu muslim dan dapat menjauhkan diri dari meminta-minta. Faktor-faktor tersebut merupakan syarat yang ideal, tetapi sebagai manusia biasa, tidak selamanya sempurna, pasti akan ada kekurangannya. Sehingga jarang didapati seorang calon suami atau calon istri yang memiliki faktor-faktor tersebut secara menyeluruh. Apabila faktor-faktor tersebut tidak dimiliki dan didapati seluruhnya, maka yang harus diutamakan adalah faktor agama. Karena dalam pandangan Islam, semua manusia sama, tidak ada perbedaan antara kaya dan miskin, putih dan hitam maupun yang kuat dan yang lemah. Dilihat dari tujuan pernikahan tersebut, kafa'ah dalam pernikahan dapat mendukung tercapainya tujuan pernikahan. Latar belakang diterapkannya konsep kafa'ah dalam pernikahan bertujuan agar tercapainya rumah tangga yang harmonis. Dan apabila terdapat kerjasama antara suami dan istri dapat berjalan dengan baik sehingga tercipta suasana keluarga yang damai, aman, dan sejahtera. Kerangka teoritis tentang kafa'ah dalam perkawinan, kafa'ah sebanding atau setaraf dan sesuai. Yang dimaksud dengan kafa'ah atau kufu dalam perkawinan, menurut istilah hukum Islam yaitu keseimbangan dan keserasian antara calon suami dan calon istri, sehingga masing-masing calon tidak merasa berat untuk melangsungkan perkawinan. Kesetaraan perlu dimiliki oleh calon suami dan istri agar dihasilkan keserasian hubungan suami istri secara mantap dalam menghindari masalah-masalah tertentu. Istilah kafa'ah dibahas oleh ulama fikih dalam masalah perkawinan pada saat membicarakan jodoh seorang wanita. Dilihat dari satu segi, persoalan kafa'ah memang dirasa penting agar terjadi keserasian dalam kehidupan suami istri dalam membina rumah tangga. Kata kufu atau kafa'ah dalam perkawinan mengandung arti bahwa perempuan harus sama atau setara dengan laki-laki. Sifat kafa'ah mengandung arti sifat yang terdapat pada perempuan yang dalam perkawinan sifat tersebut diperhitungkan harus ada pada laki-laki yang menikahinya. Kafa'ah itu diisyaratkan atau diatur dalam perkawinan Islam. Namun karena dalil yang mengaturnya tidak ada yang jelas dan spesifik, baik dalam Al-Quran maupun dalam hadis Nabi, maka kafa'ah menjadi pembicaraan di kalangan ulama. Baik mengenai kedudukannya dalam perkawinan maupun kriteria apa yang digunakan dalam menentukan kafa'ah tersebut. Suami istri seimbang kedudukannya, maksudnya tiap-tiap pekerjaan yang diperbuat oleh istri untuk suami, begitu pula pekerjaan suami untuk istri. Maka kedua-duanya bersamaan dan berseimbang tentang hak-hak dan kewajiban. Sebagaimana keduanya bersamaan tentang jasmani dan rohani. Sama-sama berperasaan, berpikiran, berkemauan, atau dengan perkataan lain sama-sama manusia yang sempurna. Kelanggengan pernikahan dimulai sejak awal mula usaha menuju pernikahan dan sangat dipengaruhi oleh penentuan pilihan siapa yang akan dijadikan sebagai pasangan hidup. Disinilah Islam memberikan tuntunan agar suatu pernikahan disandarkan kepada pilihan yang terbaik serta disandarkan kepada asas yang kuat yang akan mampu mencapai kesucian, kejernihan, dan keserasian. Juga disandarkan kepada kebahagiaan dan ketentraman. Dari penjelasan di atas dapat dipahami bahwa istilah kafa'ah sangat terkait erat dengan masalah perkawinan, di mana dalam memilih pasangan terdapat kriteria-kriteria di dalamnya untuk menjalani suatu perkawinan.
yakni adanya kesetaraan atau kesesuaian antara calon suami dan istri dalam beberapa aspek tertentu yang dapat menghindarkan terjadinya krisis dalam rumah tangga sehingga dapat menunjang tercapainya keluarga yang harmonis. Kafa'ah adalah bukan dari syariat Islam. Artinya, Islam tidak menetapkan bahwa seorang laki-laki hanya boleh menikah dengan perempuan yang sama kedudukannya. Seorang miskin tidak boleh menikah dengan orang kaya. Orang Arab tidak boleh menikah dengan orang Indonesia. Pedagang tidak boleh menikah dengan karyawan. Islam tidak mengajarkan demikian. Islam adalah agama fitrah yang condong kepada kebenaran. Islam tidak membuat aturan tentang kafa'ah, tetapi manusialah yang menetapkannya. Karena itulah mereka berbeda pendapat tentang hukum kafa'ah dan pelaksanaannya. Ibnu Hazm mengatakan, orang Islam manapun asal bukan pezina berhak menikahi wanita muslimat mana saja. Selagi bukan pezina, ditambahkan pula orang Islam semua adalah bersaudara. Orang Islam yang fasik sampai batas tertentu, yakni yang tidak sampai berzina adalah cocok untuk wanita muslimat yang fasik pula, asal bukan pezina. Segolongan ulama berpendapat bahwa kufu itu patut diperhatikan. Hanya yang menjadi ukuran ialah keteguhan beragama dan akhlak, bukan nasab, usaha, kekayaan ataupun suatu yang lain. Jadi, bagi laki-laki yang saleh, sekalipun bukan dari keturunan yang terpandang, boleh menikah dengan wanita manapun. Dan laki-laki dengan pekerjaan yang dipandang rendah boleh beristri yang mempunyai kedudukan tinggi. Laki-laki miskin pun boleh menikah dengan wanita kaya raya, asalkan muslim dan pandai memelihara diri dari perbuatan yang keji, dan memenuhi kriteria yang diminta oleh wali pemegang akad. Serta pihak calon istri pun menerima perkawinan tersebut dengan senang hati. Akan tetapi, apabila laki-laki tidak teguh dalam menunaikan agamanya, maka tidak patut menikahi wanita yang saleh. Dan apabila dilangsungkan juga pernikahan yang tidak seimbang, maka wanita berhak menuntut dibatalkannya akad. Yakni wanita perawan yang oleh ayahnya dipaksa menikah dengan laki-laki fasik. Ibnu Rushd berkata dalam kitab Bidayat al-Mujtahid, tidak ada perbedaan pendapat dalam mazhab Maliki bahwa perawan yang dipaksa ayahnya untuk menikah dengan laki-laki, peminum khamar atau orang fasik mana saja, maka berhak menolak. Menurut jumhur ulama, kafa'ah yang dituntut hanya dalam sifat istiqomah dan kesalehan, nasab, kebebasan, pekerjaan, dan harta. Maksudnya, supaya dalam pernikahan semua faktor kestabilan dan keharmonisan rumah tangga terpenuhi, serta keluarga terhindar dari sebab-sebab perpecahan, bahaya, dan kesulitan, karena pernikahan dilaksanakan untuk mewujudkan pergaulan, pertemanan, kasih sayang, dan kekerabatan. Semua itu tidak mungkin terwujud kecuali di antara orang-orang yang sepupu. Dalam hal kedudukannya, dalam perkawinan terdapat perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Jumhur ulama termasuk Malikiyah, Syafi'iyah, dan Ulul Ra'yi atau Hanafiyah. Dan satu riwayat dari Imam Ahmad berpendapat bahwa kafa'ah itu tidak termasuk syarat dalam pernikahan. Dalam arti kafa'ah itu hanya semata keutamaan dan sah perkawinan antara orang yang tidak sepupu. Sebagian ulama termasuk satu riwayat dari Ahmad mengatakan bahwa kafa'ah itu termasuk syarat sahnya perkawinan. Artinya tidak sah perkawinan antara laki-laki dan perempuan yang tidak sepupu. Dalam kriteria yang digunakan untuk menentukan kafa'ah, ulama berbeda pendapat yang secara lengkap diuraikan oleh Al-Jaziri sebagai berikut. Menurut ulama Hanafiyah, yang menjadi dasar kafa'ah adalah nasab, yaitu keturunan atau kebangsaan. Islam, yaitu dalam silsilah kerabatnya banyak yang beragama Islam. Hirfah, yaitu profesi dalam kehidupan. Kemerdekaan dirinya. Dianah atau tingkat kualitas keberagamaannya dalam Islam. Dan yang terakhir adalah kekayaan. Menurut ulama Malikiyah, yang menjadi kriteria kafa'ah hanyalah dianah atau kualitas keberagamaan dan bebas dari cacat fisik. Sedang menurut ulama Syafi'iyah, yang menjadi kriteria kafa'ah adalah kebangsaan atau nasab.
kualitas keberagamaan, kemerdekaan diri, usaha, atau profesi. Kemudian menurut ulama Hanabilah, yang menjadi kriteria kafa'ah adalah kualitas keberagamaan, usaha atau profesi, kekayaan, kemerdekaan diri, dan kebangsaan. Para ulama sepakat menempatkan din atau dianah yang berarti tingkat ketaatan beragaman sebagai kriteria kafa'ah yang pertama. Bahkan menuntut ulama Malikiyah, hanya inilah satu-satunya yang dapat dijadikan kriteria kafa'ah. Kesepakatan tersebut didasarkan kepada firman Allah dan disebutkan di atas juga dalam Quran Surat As-Sajdah. Ayat 18, yaitu apakah orang-orang beriman itu sama dengan orang-orang yang fasik? Mereka tidak sama. Persamaan akhlak dan agama menurut mazhab Maliki lebih dekat dan lebih tepat dengan ajaran Islam. Tetapi kenyataannya ahli fikih dari kalangan Hanafi, Syafi'i, serta Hambali memasukkan ukuran lain dalam kafa'ah, tidak seperti yang digariskan oleh Malikiyah. Perincian yang pertama dalam mazhab orang Arab adalah sekufu bagi orang Arab. Quraisy adalah sekufu bagi Quraisy lainnya. Orang Arab biasa tidak sekufu dengan orang-orang Quraisy. Kriteria yang kedua yaitu Islam. Kufu berdasarkan keislaman pada dasarnya digunakan bagi selain orang Arab. Sedangkan orang Arab kafa'ahnya tidak diukur dengan keislaman sebab mereka bangga dengan nasab atau keturunan. Sedangkan orang-orang selain Arab mereka akan bangga dengan keislaman leluhur. Apabila seorang perempuan mempunyai ayah dan kakek yang Islam, maka tidak sekufu dengan orang yang mempunyai ayah dan kakek yang bukan Islam. Sebab perceraian dapat dituntut oleh ayah atau kakek, hak menuntut cerai tidak akan berpindah kepada selain ayah dan kakek. Abu Yusuf berpendapat bahwa seorang yang mempunyai ayah muslim sekufu dengan perempuan yang mempunyai leluhur muslim karena mereka cukup dikenal dengan menyebut nama ayahnya. Ketiga, yaitu kriteria pekerjaan. Apabila seorang perempuan berasal dari kalangan orang-orang yang mempunyai kerja tetap dan terhormat, tidak dianggap sekufu dengan seorang yang rendah penghasilannya. Ukuran tinggi rendahnya usaha adalah menurut adat. Ada kalanya pekerjaan di suatu daerah dan ada pula suatu masa dipandang terhormat tetapi di tempat dan di lain waktu mungkin dipandang hina. Kriteria keempat adalah kekayaan. Dalam hal kekayaan, ulama Syafi'iyah berbeda-beda dalam menetapkan kafa'ah. Sebagian menganggapnya sebagai ukuran kufu. Misalnya seorang miskin dianggap tidak sekufu dengan orang kaya, dengan alasan bahwa nafkah orang miskin berbeda dengan nafkahnya orang kaya. Ada pula ulama Syafi'iyah yang tidak menganggap kekayaan sebagai ukuran kafa'ah, karena hakikatnya kekayaan itu yang pokok adalah makan dan perbekalan. Ulama Hanafiyah menguatkan pendapat tentang kekayaan sebagai ukuran kafa'ah. Mereka mengatakan yang dianggap sekufu yaitu seorang laki-laki yang sanggup membayar mas kawin dan uang belanja, sehingga apabila tidak sanggup membayar mas kawin dan nafkah, dianggap tidak sekufu. Menurut Abu Yusuf, sahabat Abu Hanifah, bahwa ukuran kafa'ah adalah kesanggupan membayar atau memberi nafkah, bukan membayar mas kawin. Karena ukuran yang mudah dilakukan seorang dan kemampuan untuk memberi nafkah tidak dapat dilihat dari keadaan ayahnya. Imam Ahmad bin Hanbal pun menganggap kekayaan sebagai ukuran kafa'ah. Beliau berkata, orang miskin akan menyusahkan istrinya dalam memberikan belanja. Karena orang disebut fakir dilihat dari sedikit atau banyaknya kekayaan yang dimiliki. Seperti terhormatnya seseorang karena lebih terpandang dan terhormat nenek moyangnya. Di antara ulama yang sepakat kebanyakan tidak menempatkan kafa'ah sebagai syarat. Kafa'ah dalam hal ini hanyalah keutamaan. Dalam mengambil menantu, umpamanya bila berkompetisi antara yang taat dengan yang biasa-biasa saja, maka harus didahulukan yang taat. Bila seorang ayah menolak mengawinkan anak perempuannya dengan alasan calon yang diajukan tidak memenuhi kriteria kafa'ah, dia tidak boleh dinyatakan sebagai wali afdal atau enggan yang menyebabkan kewalian pindah kepada wali hakim. Demikian pula anak perempuan dapat menolak kehendak walinya yang akan mengawinkannya dengan laki-laki yang tidak memenuhi kriteria kafa'ah tersebut.